Yes, masih bersama dengan Jogja Smith Expo 2021 dan masih bersama dengan saya Dewa Chandra. Kita sekarang kedatangan tamu lagi jauh dari Papua, lebih tepatnya adalah Papua Barat dan kali ini mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat. Ada Bapak Roland, selamat datang di Jogja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Roland Raweyai. Beliau ini selain juga aktif di dinas, beliau ini juga salah satu dari anggota dari komunitas UKM yang ada di sana. Karena kalau kita sempat ngobrol tadi bahwa banyak di Papua Barat ini komunitas pengusaha kopi ya Pak, atau apa sebutnya Pak? Iya, jadi yang ada di sana komunitas kopi Manokwari karena banyak kafe-kafe itu menjamur. Oke. Begitu. Jadi kita coba untuk rangkul mereka menjadi satu UMKM yang harapannya bisa berkembang, bisa maju, nggak jadi cuman warung kopi, naik ke kafe, mungkin dia bisa jadi resto dan lebih berkembang lagi itu harapannya. Oke, Pak Ronald sendiri berarti terjun langsung ke ini nih ya, kopi ini ya Pak ya? Iya betul. Yes. Udah berapa lama nih Pak? Saya sendiri udah jalan 5 tahun untuk menekuni kopi sendiri. Oke. Gitu. Kalau secara pribadi Pak Roland ini memang pecinta kopi, minum kopi juga setiap hari, everyday? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Ya. Oke. Lama-lama jadi senang. Jadi senang karena memang keunikannya tersendiri, karena memang punya tekniknya cukup banyak di dalam duhan dan rasanya sendiri juga unik. Ya. Di situ jadi satu ketertarikan. Oke. Dan memang ternyata banyak ya pengusaha-pengusaha kopi ini yang jatuh cinta karena prosesnya ya, karena ngelihat prosesnya dari kopi ini sendiri ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin juga teman-teman banyak yang ngalamin. Oke. Kemudian Pak Roland ya. Pak Roland sendiri spesifikasinya di kopi jenis apa nih Pak? Kopi yang banyak memang Arabica dan Robusta. Untuk daerah Papua Barat untuk sana daerah ya Pak Papua Barat karena rata-rata ada di pegunungan tinggi posisinya. Jadi Robustanya hanya ada satu Robusta dan sekitar 12 sampai 14 single origin Arabica. Oke. Yang ada di sana. Yes, kalau di Papua selama ini kita juga tahu ya kalau varietas dari kopi itu sangat luar biasa, banyak sekali karena daerah-daerah bahkan katanya hanya berbatasan dengan satu bukit kecil aja sudah berbeda rasa ya Pak ya. Betul, Yes. itu keunikannya kopi. Benar ya, keunikannya kopi dalam satu pulau itu bisa berbagai macam rasa yang ada di sana. Yes, termasuk di Papua Barat sendiri Pak ya. Betul. Kalau di Papua Baratnya di bagian yang mana nih Pak? Kalau di Papua Barat sendiri kopi dikembangkan di wilayah Pegunungan Arfak namanya. Pegunungan Arfak itu kopi mendapati posisi di ketinggian 1400 mdpl sampai dengan 2400. Ya. Jadi itu memang lokasi iklim dengan tingkat curah hujan maupun kelembaban yang sangat baik untuk pertumbuhan kopi, ditambah dengan kesuburan dari unsur hara tanahnya sendiri. Di situ menjadi lokus pengembangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga untuk mengembangkan komoditi kopi ke depannya menjadi satu komoditi yang bisa membangun masyarakat gitu. Betul sekali. Dan dari 5 tahun berjalan ini Bapak sendiri ngerasa progresnya seperti apa nih Pak? Ya memang kopi dan tanaman pangan ini dia berjalan dengan waktu ya Pak. Harapan kita mungkin dalam 2-3 tahun ke depan dia bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat begitu Pak. Oke, ya mungkin ada pecinta kopi daerah Indonesia bagian timur harus mencoba beberapa produk atau brand yang ada. Kalau brand Pak Roland sendiri yang mana nih Pak dari yang ini nih? Yang hitam ini yang kopi mana? Kopi mana ya? Ada berapa varian atau apa nih Pak? Kopi mana sendiri? Yang di sini nih ada Black Orchid, ini Papua Wamena, kemudian satunya lagi adalah Ambaidiru. Oke, apa nih bedanya dari dua ini Pak? Iya, yang satunya yang Ambaidiru ini Robusta. Oke, ini Robusta ya. Yang satu Arabica. Kalau untuk Ambaidiru sendiri juga merupakan kopi peninggalan dari zaman Belanda. Memang sudah ada pada saat itu ya. Sudah ada pada saat itu dan masih bertahan dan masih produktif juga sampai saat ini. Oke, mungkin juga ini bisa ini menjadi favorit masyarakat sana ya Pak? Iya, ini juga sudah menghidupi masyarakat di wilayah Kepulauan Yapen namanya. Oke. Begitu. Sebelum kita ngomongin tentang karakteristik dari kopi ini, saya pengen nyobain dulu nih Pak ya, karena tadi udah sempat bikin. Pak. Yes, ini saya tadi milihnya yang Arabica dan
saya bukan pecinta atau orang yang pintar dalam bidang kopi, tapi saya ngerasa ada fruity, bener? Iya. Fruitynya terasa sekali ya. Iya. Kemudian apalagi nih, Iya. karamel atau Iya. apa nih? Jadi dia mengeluarkan aroma yang lebih lembut ke arah seperti kue bolu ya. Jadi dia Oke. ada vanila, di situ ada kayu manis cinnamon di dalamnya juga. Yes. Dengan asam yang sangat rendah. Nah, ini Dengan dia. asam yang sangat rendah. Jadi bedanya dengan di Indonesia Timur dengan wilayah barat cenderung mengeluarkan asam segar. Betul, seperti mungkin di Aceh, Gayo gitu ya. Seperti bedanya. itu. Sedangkan di Indonesia Timur dia lebih lembut untuk asamnya. Jadi dia bukannya citrus, dia lebih ke orange ya, bukan lemon juga. Jadi dia lebih ke jeruk manis. Benar. Begitu. Kalau mungkin Anda selama ini untuk mengkonsumsi kopi itu suka milih-milih, saya takut. Yang ada orang ada ketakutan tersendiri ya kalau misalnya saya takut terlalu asam. Nah, Betul. biasanya dia menghindari Arabica. Tetapi kalau di Papua meskipun dia Arabica tetapi asamnya tidak seperti yang di Indonesia bagian barat ya Pak ya? Iya. Yes. Tadi saya nyobain yang ini nih Lani Jaya dari Tiom punyaan Wilkoff Roastery. Ini satu brand yang di sana ya Pak ya, lagi ramai sepertinya ya. Iya, jadi di sana sudah berdiri sekitar ada 5 roastery. Sudah ada 5 roastery dan sekitar ada 80-an kafe yang sudah tergabung di dalam komunitas kami. Nah, itu bagian dari kegiatan kami menyangkut pembinaan khususnya pengembangan kopi. Jadi kami juga ada melakukan lomba-lomba, kami juga melakukan diskusi maupun pendidikan atau pelatihan menyangkut cara penyeduhan sampai kembali ke hulunya. Sampai kembali ke hulunya dari proses pasca panennya sampai bagaimana menyajikannya ke gelas. Oke, ini luar biasa ya. Perlu kita kasih tahu, kita informasikan bahwa itu tadi yang mana banyak orang jatuh cinta kopi karena prosesnya tadi. Betul. Ya Pak ya, dan cukup panjang tetapi menyenangkan gitu Pak ya. Sangat menarik dan menyenangkan. Oke, apalagi nih Pak, kita bicara mengenai kopi Papua yang mungkin Bapak terjun langsung setiap harinya. Iya, jadi kalau untuk kopi Papua maupun Papua Barat itu, walaupun dia perbedaannya sangat sedikit dari jaraknya, tapi dia menimbulkan karakter yang berbeda-beda, karakter yang unik. Di situ membuka juga peluang pasar untuk masing-masing produk itu tersendiri. Untuk itu kami coba untuk mengedukasi supaya masyarakat ini bisa meminum kopi yang sehat. Meminum kopi yang sehat yaitu memang kopi yang dari biji, memang mereka lihat tanpa campuran apapun, tidak menggunakan gula, karena di situ efek untuk kesehatannya justru ada. Betul. Seperti itu, Pak. Nah, itu tadi edukasinya juga, dan jangan lupa nih kopi Indonesia punya yang seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana kan. Betul. Apalagi kalau di Papua ini memang ragamnya sangat luar biasa, kayaknya harus dicoba. Tadi juga sempat diceritakan tentang komunitas Pak di sana. Iya. Komunitas bagaimana kerjasamanya dengan dinas. Iya, jadi komunitas kopi Manokwari sudah cukup mendapatkan dukungan juga dari provinsi sendiri maupun dari dewan juga untuk memiliki peralatan edukasi. Untuk memiliki lokasi edukasi juga. Jadi kami memiliki peralatan teknisi maupun tempat untuk melakukan pelatihan supaya anak-anak yang tertarik kepada pertumbuhan UKM ini bisa tergabung di situ. Kami mengajarkan dengan hal yang sangat simpel, sangat sederhana, bahwa dengan modal yang sangat kecil, mungkin hanya air, teko, sama gelas, orang sudah bisa mencari nafkah. Itu dilakukan di sana ya Pak ya, teman-teman ya? Dilakukan di sana Pak. Wah, luar biasa. Termasuk anak-anak mudanya nih Pak? Betul. Anak-anak muda di Papua Barat. Oke. Menarik sekali, mungkin ini salah satu catatan lagi, destinasi berkunjung ke Papua Barat ini salah satu yang harus diagendakan adalah minum kopi ya Pak ya? Betul Pak. Minum kopi, atau mungkin nanti bisa langsung terjun ke perkebunannya. Betul. Gitu ya. Jadi memang ada lokasi perkebunan yang kita juga coba untuk kembangkan sebagai lokasi ekowisata maupun edukasi. Di situ juga ada homestay-nya. Di situ juga ada spot wisata yang lain seperti birdwatching atau mau rafting di situ. Itu juga ada, tapi dia dikelilingi oleh kebun kopi. Wah, ini paket lengkap ya.
paket lengkap untuk berkunjung bersama dengan Pesona Indonesia ya. Baiklah, kemudian apa lagi nih Pak cerita menarik tentang secara umum Papua Barat? Oke, Bapak dari kecil memang di sana Pak? Saya punya kecintaan memang terhadap Papua dan alamnya. Sebenarnya saya hanya lahir di sana Oke. dan saya sampai besar di Jakarta juga. Saya juga bekerja di bank, tapi saya kembali ke masyarakat untuk bisa membangun UMKM ini, begitu. Jadi pada akhirnya ya akhirnya kembali lagi untuk membangun daerah gitu, Pak. Yes. Jadi seperti itu. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi yang lain sih kalau menurut saya sih harusnya seperti itu ya. Amin, harapan saya juga seperti itu. Yes. Jadi apa yang kita coba untuk lakukan, coba untuk tularkan kepada anak muda supaya dengan berwirausaha sendiri, dengan berusaha dari tangannya sendiri, dia bisa menghidupi dan dia menjadi bangga dengan daerahnya. Betul. Dia punya kecintaan terhadap daerahnya. Itu yang kita coba untuk tanamkan, baik dari kopi, dari wisata, lingkungan. Dia akan coba untuk menjaga lingkungan alamnya begitu, Pak. Betul, nih kan salah satunya melalui Kopi Papua Barat. Iya. Ya, ini sangat menjadi media ya pada akhirnya ya Pak ya. Betul, Pak. Oke, baiklah. Dan itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Roland Rawean. Ada coffee shop juga Pak di sana Pak? Ada coffee shop juga. Jadi semua yang tergabung dalam UMKM kita sudah memiliki unit bisnis sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi berasa enjoy banget dari hulu ke hilir. Semuanya dinikmatin ya Pak ya? Betul sekali. Baik, ini dia obrolan kita sore hari ini di Jogja Smart Expo 2021. Yang kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat yang kali ini diwakili oleh beliau yang aktif di dinas dan juga aktif di komunitas kopi di Papua Barat, ada Bapak Roland Rawean. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dewa.